Kita lanjut pada ayat berikutnya, ayat 81 dan 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin 'ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul 'alim. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal ard, dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu, pada langit dan bumi itu sangat besar, biqadirin ala ayyakhluqa mislahum, berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu, yaitu manusia yang kecil bentuknya itu. Bala, benar, Dia berkuasa untuk menciptakannya. Ya, jadi di sini Allah SWT menjawab dirinya sendiri. Ya, jadi ada suatu kalimat pertanyaan, Allah sendiri yang menjawab, bala wa wal khallaqul alim, dan dialah maha pencipta, banyak ciptaannya, lagi maha mengetahui segala sesuatu. Ini ayat yang ke-81. Pada ayat ke-82, innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, sesungguhnya perkaranya, keadaannya, idza arada syai'an, apabila dia menghendaki sesuatu, yakni berkehendak menciptakan sesuatu, ayyaqula lahu kun fayakun, hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, ayat ini akhirnya dipaparkan, ayat 81 82 akhirnya dipaparkan argumen ketiga oleh surah ini sambil mengancam manusia atau mengecam manusia yang meragukan kuasa Allah, ragu terhadap kuasa Allah. Nah, ayat-ayat ini menyatakan, dan apakah manusia kehilangan akal sehingga tidak menyadari kuasanya? Tidakkah Dia yang Maha Kuasa itu yang menciptakan langit dengan segala bintang dan planet-planetnya yang demikian besar dan luas, dan menciptakan bumi dengan aneka ragam makhluk yang menghuninya? Tidakkah Tuhan yang demikian hebat dan mengagumkan ciptaannya, maha kuasa untuk mencipta kini dan masa datang siapapun seperti mereka yang mengingkari keniscayaan ini, walau jasad mereka telah hancur? Tanpa menunggu jawaban dari mereka yang ingkar, ayat ini menjawab sebagaimana jawaban orang-orang mukmin bahwa ya, pasti Allah Maha Kuasa untuk itu, apalagi Dia adalah Maha Pencipta, lagi Maha mengetahui. Engkau wahai yang ingkar, siapapun yang ingkar, meragukan kuasa Allah mewujudkan kembali sesuatu yang telah pernah ada dan bahannya pun masih ada. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah tidak membutuhkan waktu itu, tidak membutuhkan waktu atau bahan untuk mencipta atau mewujudkan sesuatu? Tidak lain perintahnya,
Tidak lain perintahnya apabila dia Allah menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya kun, jadilah, maka terjadilah ia yang dikehendakinya itu sesuatu kehendaknya kapan, bagaimana, dan dimanapun juga. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kata amruhu terambil dari kata amr. Kata amr ia dapat berarti perintah dan dapat juga berarti keadaan. Itu kata amr. Nah, ulama sepakat menyatakan bahwa ayat ini berbicara tentang kuasa Allah yang tidak dapat terlukiskan dengan kata-kata. Jadi sebenarnya kalau kita mau melukis keadaan ini, manusia tidak mampu untuk melukiskan dengan kata-kata. Karena kekuasaannya itulah maka dia Allah memiliki wewenang memerintah. Nah, perintah Allah tidak dapat dibatalkan atau dielakkan untuk mewujudkan sesuatu. Untuk mewujudkan sesuatu, Allah hanya memerintah dan perintahnya itu terlaksana dengan sangat mudah, dan sesuatu yang dikehendakinya serta merta wujud dengan sangat cepat, semudah dan secepat kata kun. Jadi ketika Allah berkehendak menciptakan sesuatu, begitu cepatnya seperti kita mengucapkan kun, hanya sekian seperdetik kalau kita mengucapkan kun, nggak sampai 1 detik, berapa seperti. Nah, ketika Allah mengenai sesuatu, akan menciptakan sesuatu, Allah begitu cepatnya, seperti cepatnya kita mengucap kata kun, tahu-tahu wujud apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila manusia yang mengucapkannya, jadi kalau manusia mengucapkan jadilah kun, itulah kecepatan Allah. Tapi itu sebenarnya kita manusia tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata. Ini sebagai ilustrasi saja Allah ketika menghendaki sesuatu, menciptakan sesuatu hanya kalimat kun, maka terjadi langsung secara seperti refleks manusia gitu. Kalau kita punya gerak yang refleks. Nah, demikian Allah dalam menciptakan. Maka hal itu sebenarnya tidak bisa digambarkan kehebatan ini dengan kata-kata oleh manusia. Bahkan lebih mudah dan cepat. Ya, jadi ucapan kun itu padahal ketika Allah menciptakan itu lebih cepat dari kalimat kata kun gitu. Lebih cepat. Nah, penjelasan ini ya, mengantar kita memahami kata amr dalam arti perintah. Nah, Thahir Ibnu Ashur memahami kata amr dalam arti keadaan. Menurutnya makna ini lebih tepat dengan konteks keraguan kaum musyrikin atau kuasa Allah yang menghidupkan kembali tulang belulang yang telah hancur. Makanya maknanya menurut ulama ini, yakni Thahir Ibnu Ashur, tiada keadaan bagi Allah saat Dia hendak menciptakan suatu ciptaan kecuali ketepatannya untuk mencipta sesuatu itu. Nah, penggalan ayat di atas melukiskan ketetapan Allah itu di mana sesuatu yang hendak Allah wujudkan langsung terjadi. Ini melukiskannya dengan kata kun. Ini untuk menjelaskan bahwa untuk mewujudkannya Dia tidak menggunakan tangan. Allah tidak menggunakan menciptakan sesuatu dengan tangan, tidak juga dengan alat atau mengolah atau mengandon, untuk mengumpulkan bahan-bahan dulu tuh ya. Untuk menciptakan sesuatu, untuk kumpulkan bahan-bahan dulu. Sesuatu yang bahan seperti yang dilukiskan oleh pekerja. Kalau
Kalau kita mengerjakan rumah kan mengumpulkan bahan-bahannya dulu. Allah tidak dengan demikian, hanya dengan kalimat kun itu tercipta apa yang diingini oleh Allah. Nah, ini karena kaum musyrikin mengira bahwa hari kebangkitan tidak bisa terjadi karena apa? Karena bahan untuk menjadikannya tidak ada lagi. Ini pikirannya sih kaum musyrikin. Nah, demikian uraian dari Ibnu Ashur. Kemudian firman-Nya kun fayakun ini memberi ilustrasi bahwa jika Allah hendak menciptakan sesuatu maka itu dapat terjadi seketika dan dengan sangat cepat, secepat kata kun, bahkan lebih cepat dari itu. Allah sebenarnya tidak membutuhkan kata kun, tidak, untuk menciptakan sesuatu. Nah, ayat ini hanya bermaksud memberi ilustrasi tentang kuasanya, tentang kuasa Allah dan tiadanya kebutuhannya kepada sesuatu apapun. Nah, atas dasar itu pula kita jangan menduga bahwa sesuatu ciptaan Allah tercipta dengan sangat cepat. Tidak. Nah, semua ada juga yang berproses. Dari jalan Allah dalam menciptakan sesuatu ada yang berproses, ada proses lama, tergantung dari kehendaknya Allah, tergantung dari kehendaknya yang penuh dengan hikmah kebijaksanaan. Nah, alam raya ya diciptakannya itu dalam Al-Quran fi sittati ayyam, dalam 6 hari, ada yang 6 masa. Jagat raya ini Allah ciptakan fi sittati ayyam. Nah, jawaban Al-Quran ini dijadikan oleh filosof ya, dijadikan oleh filosof Al-Kindi sebagai salah satu bukti keistimewaan Al-Quran. Nah, ulama ini menulis yang namanya Al-Kindi, menulis manusia mana yang dengan falsafahnya mampu menghimpun informasi dalam ucapan sebanyak huruf-huruf ayat di atas sebagaimana yang telah dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, pasti tidak satupun. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.